Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas buat semua sedulur Sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada. Saya doakan rezekimu mengalir deras tanpa batas dan hidupmu mulia. Amin. Sedulur, siang ini saya ada di kota Yogyakarta, tepatnya di alun-alun, di mana saya ingin sekali menunjukkan pada sedulur Sambung Roso bahwa di sini tersimpan mitos yang sangat luar biasa, yaitu lokasi beringin kembar di alun-alun ini, ya. Jadi saya ingin menguak misteri yang ada di sini, di mana dulu di sini banyak sejarah yang terukir di sini, dan sampai saat ini banyak juga mereka yang melakukan menguji intuisi, bagaimana dia bisa melewati tengah-tengah pohon beringin ini dengan menutup mata dulu. Ayo kita merapat ke sana. Ini lokasinya sedulur Sambung Roso, ya. Sebenarnya kalau malam itu banyak sekali, tapi karena malam hari terlalu banyak orang sehingga saya susah untuk merekam, sedulur. Nah, biasanya ini lewat sini, sedulur. Jadi mulai dari depan sana menuju ke sini. Oke, sedulur Sambung Roso, saya ingin mencoba intuisi saya sejauh mana bisa menembus pohon beringin yang ada di depan sana, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum? Sudah. Alhamdulillah, sedulur. Saya ingin melihat sekarang, ya. Saya ingin melihat apakah benar sudah sampai. Alhamdulillah. Ternyata saya berhasil melewati, sedulur. Alhamdulillah, ya. Jadi begini, saya jelaskan dulu, biar saya tidak terlalu panas. Pegangin saya. Jadi tadi memang sangat-sangat gelap, ya, dalamnya ketika kita tertutup. Tapi sedulur harus membaca doa, berdoa agar diberikan jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Itu kalau saya, ya. Kalau buat yang beragama lain, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi, ya. Ya pasti saya belum tahu tadi belok-belok apa enggak, pasti, karena setiap manusia pasti ada belok perjalanannya, ya. Namun
Saya tadi memang ada gambaran seperti sinar pas depan saya, kemudian ada seperti menghubung energi seperti asap. Itu saya ikutin. Saya merasa tadi seperti terdorong ke kanan, ya, ke kanan. Lalu sinar itu menarik ke kiri. Kemudian mata saya mulai terang, tapi tidak nampak pohon. Di depan saya nampak seperti laut, ya, laut. Tapi ada sebelum laut itu ada beberapa makhluk yang berdiri di situ, sekitar 7 atau 8 makhluk tadi, ya. Dan saya salam, alhamdulillah dibuka. Dan ketika saya berhenti tadi, saya merasa sudah berada di satu tempat yang sangat luar biasa. Mungkin saya belum bisa menyebutkan. Dan kita menguak misteri apakah benar di antara ini ada gerbang gaib, ya, yang menurut mitos ceritanya itu adalah menuju ke Laut Kidul. Dan sangat berat sebenarnya, tapi karena saya diizinkan karena Allah, saya menembus tadi memang berat. Ketika mau sampai, makanya saya sempat teriak, sudah selesai, sudah sampai belum, tapi tidak ada yang mendengar. Dan ternyata saya lolos. Di situ kita bisa melihat. Jadi kita coba uji ya di tengah-tengah ini. Nah, tepatnya di kayu ini. Saya tadi sempat melihat kayu ini memang ada makhluk di sini. Ada makhluk Allah di sini kayu ini. Ya. Di sini saya dulu. Jadi ada makhluk Allah. Sebenarnya kalau saya lihat ya, saya rasakan ini akar yang ada di beringin itu juga menyatu di sini. Jadi seperti pagar sedulur. Ya, kita coba menguak misteri yang ada di sini. Apa sih sebenarnya beringin yang sangat disakralkan ini? Apakah ada kaitannya dengan mistik atau tidak? Kita akan coba menguak ya. Oke, sedulur Sambung Roso, kita akan membuktikan di mana bahwa di sini apakah benar ada energi dari makhluk gaib sehingga membatasi tempat ini ke Laut Kidul ya, insya Allah ya, insya Allah. Kita coba, kita buktikan. Minta di sini. Oke, yuk. Jadi saya melihat ini ya, dari sini. Ini banyak angin loh. Oke, di sini aja ya. Oke, sedulur, saya akan mencoba di sini, daerah seputaran sini ya. Mudah-mudahan saya diizinkan ya untuk menembus dimensi yang ada di sini. Nah, sebelah sini. Kita coba sebelah sini. Itu adalah salah satu buktian sedulur. Ya, sedulur. Jadi ternyata di sini yang lebih kuat, sedulur. Ya. Tadi di sini kurang kuat, sepertinya di sini. Ya. Oke. Saya akan memberikan gambaran bagaimana dan apa yang terjadi sebenarnya yang ada di sini. Ya. Oke, sedulur Sambung Roso. Jadi tadi nuansa beringin ya, beringin kembar.
Jadi ceritanya begini sedulur. Saya mencoba menguak pemahaman di sana dari beberapa orang dan penduduk yang ada di situ, bahwasannya pohon beringin itu ada di era Hamengkubuwono ke-10 ya, ke-1. Lalu Hamengkubuwono ke-1 tersebut memiliki seorang putri yang konon putrinya itu akan siap dinikahkan, insya Allah seperti itu, dinikahkan. Namun dalam proses melamar atau mencari suami untuk putri beliau menggunakan cara khusus sedulur ya. Sorry ya, saya sambil nyetil karena perjalanan. Saya lanjut lagi biar tidak terlalu lama. Yaitu seseorang yang mau menikah dengan putrinya itu harus melakukan salah satu syarat yang diberikan oleh Hamengkubuwono pertama tersebut. Syaratnya apa? Yaitu harus bisa melalui 2 pohon beringin tersebut ya, dengan menutup mata ya. Jadi wajib seperti itu. Maka tadi saya mencoba bagaimana sih rasanya bisa enggak. Ternyata memang bagi mereka yang tidak mempunyai kepekaan atau extrasensory perceptionnya lemah, itu sangat sulit sedulur ya. Jadi hanya orang-orang khusus yang memang, tapi sebenarnya kalau bagi saya itu sebenarnya dimana seseorang ketika di titik nol itu memang keseimbangan tubuhnya itu tidak ada, sehingga mudah terayun ke kiri ke kanan. Nah, bagi mereka yang mempunyai intuisi atau kelebihan mata batin atau apa, atau kalau bagi keyakinan saya ya dalam dunia mistik itu seperti saya tadi, saya merasakan adanya getaran ketika mau melewati. Nah itu mohon maaf ya bagi Anda yang percaya, silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Ada gerbang gaib menuju ke Laut Kidul sedulur, seperti itu. Terlepas dari Anda percaya atau tidak ya. Nah disitulah makanya saya tadi mencoba ingin menjelaskan bahwa itu tempat yang luar biasa. Dan juga dulu semasa keratonan dulu ya, era keraton dulu, para prajurit di keraton itu juga berlatih panahan atau ya intinya berlatih untuk supaya lebih piawai ya dalam berperang mungkin, dan berlomba untuk berlatih juga di lokasi beringin kembar tersebut sedulur. Jadi banyak mitos yang beredar bahwa itu ada kaitannya dengan Kanjeng Nyai Roro Kidul. Tapi ya whatever, terserah mau percaya atau tidak. Tapi yang jelas ketika saya melihat tadi memang ada seperti pintu gaib yang memang dijaga beberapa penunggu di situ ya. Meskipun siang pun masih bisa tadi, alhamdulillah atas kuasa Allah. Seperti itu sedulur ya. Jadi bagi saya hal yang gaib itu bisa dilogikakan sebenarnya. Ada sebab-sebab tertentu kenapa Anda tidak bisa menembus kegaiban semesta. Yang pertama mungkin karena kurangnya konsentrasi. Nah, ini ada kaitannya juga sedulur, di mana dulu para prajurit itu berlatih konsentrasi juga di situ. Ya, sehingga ada tradisi tersendiri mungkin kalau saya nggak salah dengar ya, ada tradisi untuk berjalan di tengah-tengah beringin tadi. Dulu prajurit-prajurit itu berlatih konsentrasi dengan menutup mata melewati tengah-tengah pohon seperti saya tadi. Jadi luar biasa memang. Saya tadi sempat menggo ya. Saya merasakan menggo karena keseimbangan saya
benar-benar nol dan saya mengikuti gerak tubuh. Namun ketika di tengah tadi seperti saya menembus dinding itu ada dan saya salam, baru saya melihat itu sudah bukan alun-alun tadi ya. Jadi seperti semacam laut gitu ya. Saya masuk, kemudian ada energi yang menghubung di tengah-tengah cakrawala saya tadi. Saya ikutin. Ternyata semakin sepertinya ke kiri ya sepertinya ya. Saya ikut aja. Nah disitulah saya merasakan akhirnya lolos saya dari jalan tadi seperti itu. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Begitu sedulur ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini beringin kembar ini kita bisa lebih mengingat pada Allah, kebesaran Allah, bahwa zaman dahulu itu orang-orang diberikan satu ritual khusus untuk berlatih ya, prajurit-prajurit yang kemudian melatih intuisi. Karena ketika kita ingin menghubungkan diri kita, jiwa kita kepada Allah, itu juga dibutuhkan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi sedulur. Contoh, Anda sholat, Anda nggak konsentrasi, itu juga kita tidak bisa terhubung. Bagi saya itu gugur kewajiban aja akhirnya, karena nggak konsentrasi, benar-benar tidak menghamba, benar-benar kita tidak menyatu dengan keselarasan energi dari Sang Pencipta. Kita nggak selaras, susah sedulur, seperti itu. Ini pemahaman saya ya. Jadi sedulur Sambung Rasa, mudah-mudahan perjalanan saya di Yogyakarta ini diberkahi Allah, dan saya juga nanti malam insya Allah akan ke makam keramat dari Raja Mataram pertama, yaitu Panembahan Senopati sedulur ya. Doakan semoga lancar sedulur, mudah-mudahan diberkahi Allah, dan saya akan mendoakan seluruh semua ikut tadi adanya kedua beringin kembar tadi ya, mempunyai sejarah khusus sebenarnya sebagai pengingat kita bahwa oh ternyata keraton dulu itu seperti ini, sehingga ketika kita di Jogja tidak hanya berwisata ya, tapi kita melihat oh ternyata dulu itu prajurit-prajurit ini di sini. Mungkin masih banyak mitos-mitos yang beredar di sana ya, tapi saya tidak terlalu dalam. Yang penting saya ingin melihatkan bahwa ini loh beringin yang diberingin yang punya mitos tertentu. Sebenarnya bagi saya secara logika memang bagus untuk latihan di tengah-tengah. Jadi jauh jalan saya tadi tidak terlalu jauh sih, kurang mepet, kira-kira kurang 5 meter lah. Kurang 5 meter itu bisa ini ya, jauh. Gitu. Oke. Sampai di sini, mudah-mudahan diberkahi Allah. Saya lanjut perjalanan karena ini harus fokus menyetir ya sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu.